I'm okay. I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Yo, what's up guys? Perkenalkan, nama saya Abdus Somad Taryoran dengan NIM 3324005 dari kelas PSA. Adapun tujuan saya pada saat ini yakni ingin menunaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Asrul Harahap dengan mata kuliah yang diampuh Metodologi Studi Islam atau sering disingkat dengan MSI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa channel ini di like, subscribe, dan di komen agar akun ini berkembang. Langsung saja kita kepada tugas yang diberikan oleh Bapak Asrul Harahap. Soal pertama adalah bagaimana pandangan terhadap modernisme, puritanisme, fundamentalisme, radikalisme dalam memahami Islam di era globalisasi. Sebelum kita masuk kepada pendapat saya, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan modernisme. Modernisme Islam berupaya menyesuaikan ajaran Islam dengan pengembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang kedua ialah puritanisme. Puritanisme ini mengacu pada upaya kepada ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan hadis tanpa inovasi atau sering dikatakan dengan bid'ah. Yang ketiga ialah fundamentalisme. Fundamentalisme ini seringkali dikatakan dengan usaha mempertahankan keyakinan agama secara literal dan eksklusif. Sedangkan yang terakhir, radikalisme ialah pendekatan ekstrim dalam memahami dan menerapkan ajaran agama yang seringkali disertai dengan kekerasan. Nah, lantas bagaimana pendapat saya menurut keempat paham tersebut? Menurut saya, keempat paham tersebut adalah paham yang sangat baik, yang mana paham-paham tersebut sama-sama menekankan atau mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi, paham tersebut sudah tidak dapat diberlakukan pada era globalisasi atau era modern saat ini dikarenakan satu alasan, yakni didiklah seseorang itu atau ajarkanlah seseorang itu sesuai pada zamannya sehingga seseorang itu mampu dan menerima dengan mudah apa yang kita ajarkan tadi. Selanjutnya soal nomor 2. Sebutkan salah satu isu kontroversial dalam studi Islam seperti pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia atau gender. Bagaimana pandangan Islam terhadap isu tersebut dan bagaimana saudara memahaminya? Baik. Kali ini saya akan mengambil satu isu, yakni isu kontroversial dalam studi Islam. Pandangan Islam terhadap pluralisme dalam Islam. Pluralisme dilakukan sebagai sunnatullah atau kehendak Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yakni menegaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling mengenal. Dalam sejarah Islam, Rasulullah juga memberikan contoh hidup berdampingan dengan umat lain di Madinah melalui piagam Madinah. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu inti, yakni kita sesama manusia harus saling tolong-menolong dan saling membantu sesama manusia. Begitu juga di dalam Al-Quran ditegaskan bahwasanya
saling tolong-menolonglah kamu sesama manusia, bukan saling tolong-menolonglah kamu sesama muslim. Jadi di sini kita mengambil satu kesimpulan bahwasanya yang kita tolong itu bukan hanya agama Islam saja, akan tetapi kita juga bisa menolong agama-agama lain dalam hal-hal tertentu. Paham terhadap pluralisme ini bukan berarti menyamakan semua agama, akan tetapi mengakui keberagamaan sebagai kenyataan sosial. Islam mendorong umatnya untuk menghormati hak berkeyakinan orang lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor 3, yang mana soalnya bagaimana mata kuliah metodologi studi Islam atau MSI dapat mempengaruhi pola pikir saudara dalam memahami Islam dan agama lain. Berikan refleksi berdasarkan pengalaman belajar saudara. Mata kuliah MSI ini sangat membantu cara pandang yang sistematis dalam memahami Islam. Memahami Islam tidak hanya dari satu perspektif atau tafsiran tekstual, akan tetapi juga dari pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis. Nah, dalam belajar metodologi studi Islam ini juga kita mampu bagaimana cara kita untuk saling menghargai sesama agama dan mengakui bahwa adanya agama selain daripada agama Islam. Jadi intinya, pelajaran metodologi studi Islam ini sangat penting karena kita bisa tahu bagaimana sejarah-sejarah Islam tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.